ibadahnya mah hebat, sholatnya khusyuk, tapi nggak pernah berbagi dengan sesama, bukan umat Rasul, kata Rasul. Ya Allah, ngeri kita kalau ke situ. Ya, makanya keseimbangan ini harus dijaga. Dan salah satu penyebab kebinasaan ini, tatkala umat sudah tidak mau berbagi. Sok lihat, yang sekarang digembor-gemborkan dalam kondisi apa? Ditampilkan di Bene Masa, berita-berita tatkala terjadi gempa di Cianjur. Ini diakibatkan karena orang Cianjur banyak yang murtad, katanya. Padahal yang mungkin ada, tapi tidak sebanyak itu. Sehingga timbullah pernyataan, ngapain pakai ngebantu orang Cianjur pada murtad semua. Subhanallah. Padahal nggak seperti itu kondisinya. Ya. Dan ternyata salah satu penyebab kenapa mereka ada yang murtad, sebabnya karena orang-orang kaya tidak pernah mau peduli ke sana, menyambangi mereka. Karena mereka murtad keluar dari Islam, bukan karena keyakinan mereka bahwa ajaran yang mereka sekarang pegang adalah yang baik, tidak. Karena mereka lapar, karena mereka tidak punya pegangan dalam kehidupan mereka. Datang orang-orang misionaris menawarkan kepada mereka pekerjaan yang layak. Yang punya pekerjaan, saya siapkan pekerjaan. Yang tidak punya istri, jomblo, joker, disiapkan calonnya. Nah, tatkala datang ustadz ke sana, bukannya memberikan solusi, malah tambah runyem. Kenapa? Ngasih proposal. Itu tambah liar. Orang lagi dalam kondisi kesusahan, malah dasongin proposal. Justru seperti itu. Ini karena ketidakpedulian kita. Justru kita yang harus ngaca. Jangan-jangan mereka keluar dari ajaran Islam karena tidak ada ketidakpedulian dari orang-orang yang kaya dan orang yang berilmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sambil menunggu kehadiran Ustadz guru kita yang mengisi pada kesempatan siang hari ini, yang mungkin beliau masih dalam perjalanan, kita sedikit untuk mengisi waktu. Jangan sampai kesempatan yang mulia ini, duduk di tempat yang paling mulia dalam suasana kemuliaan, setelah menjalankan salah satu amal ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, duduk sejenak, dilanjutkan dengan kewajiban yang selanjutnya, yaitu adalah talabul ilmi asy-syar'i. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Ada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang mengingatkan kepada kita agar kita bisa berwanti-wanti, berhati-hati dengan 3 hal. Kenapa Rasul memberikan wasiat kepada kita agar kita berwanti-wanti dengan 3 hal ini? Karena ternyata yang 3 hal ini yang akan membinasakan, termasuk yang akan menjerumuskan kita kepada kerusakan, baik secara individu ataupun secara keumatan. Maka mudah-mudahan dengan apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan pertemuan ini kembali menghadirkan kepada kita agar bisa menjauhinya. Bahkan kita sudah berhati-hati dari sekarang. Mana yang 3 hal ini? Kata baginda Nabi, salasun mulhilikat. Ada 3 hal yang akan membinasakan umat ini, membinasakan secara individu sekalipun. Yang pertama adalah al-hawa muttabi', hawa nafsu yang senantiasa diikuti.
Ini poin yang pertama. Tatkala kita sebagai insan mukmin yang hakiki, yang seharusnya, yang seyogyanya kita menghambakan hanya kepada Allah, tunduk dan patuh kita sebagai Abdullah, meskipun dalam kenyataan memang Allah titipkan hawa nafsu itu, syahwat itu ada dalam diri kita, dan ini termasuk dalam ujian yang Allah berikan kepada manusia. Dan namanya juga hawa. Hawa itu sesuatu yang tidak bisa nampak dalam pandangan mata kita, dan tidak terbentuk dalam seperti jismiyah kita, jisim kita. Kita belum bisa membentukkan hawa nafsu itu seperti apa. Apa bentuknya ngejendol, apakah bentuknya misalkan seperti apa, belum bisa dibentukkan. Namun hawa nafsu ini ada dalam diri manusia. Kemanapun kita ada, dia menyertai kita. Sebagai apa? Sebagai bentuk ujian kita. Ya. Sehingga sering bertanyakan kalau di bulan Ramadan kenapa setan sudah dibelenggu, musuh eksternal sudah Allah ikat, artinya mereka tidak mau mendekat dengan kita, tapi masih banyak di bulan Ramadan ataupun misalkan dalam pelaksanaan keseharian kita ini masih banyak yang melanggar dan masih banyak yang tidak melaksanakan aturan Allah. Jangan dulu salahkan setannya, nanti jangan-jangan setan malah protes sama kita, kerjaan ngelain kita mulu, padahal bukan setan yang disalahkan, ada dalam diri kita, yaitu adalah hawa. Nah, tatkala manusia hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya itu, keinginan dalam kehidupannya, ya, ini yang akan menjadi penyebab pertama kata Rasul. Dan ini realita. Yang kemarin banyak dijeblosin dan pakai jaket oranye, itu bukan orang-orang biasa. Harta nggak kurang mereka, ya. Ilmu juga nggak kurang. Bahkan pakar agama juga ada. Lantas apa penyebabnya? Penyebabnya adalah mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri, menjadi budak di hawa nafsunya sendiri. Subhanallah. Sampai saya pernah terkaget tatkala mendengar berita ada seorang pejabat dengan kekayaan 230 miliar, tapi tersangkut oleh KPK dengan jebakannya 1,5 miliar. Bayangkan, hartanya segitu, Masya Allah. Nggak kebayang sama kita kalau duit segitu dibeliin kerupuk nih masjid komplit, udah nyesak, udah kita tergoda. Hanya berapa? 1,5 M. Allahu Akbar. Kurang duit? Nggak kurang, Pak. Tapi apa? Hawa ini. Maka kata Rasul, yang pertama yang menyebabkan kebinasaan dan kehancuran umat ini, dan secara individu juga, adalah tatkala dia mengikuti hawa nafsunya. Ini yang sering jeblok, Pak. Ya, ini yang sering terjadi dalam kehidupan umat ini. Kalau hanya kebutuhan saja yang kita rasakan, selesai sebenarnya. Tapi tatkala keinginan hawa nafsu ini diikuti, nggak bakal ada ujungnya, Pak. Nggak bakal ada ujungnya. Terus dia akan semakin tinggi, nilai kehidupannya akan seakan-akan semakin tinggi kualitasnya, padahal tidak seperti itu. Sehingga wajar kalau Allah mewanti-wanti dalam surat Al-Jasiyah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai budak hawa nafsunya sendiri? Wa adallahu Allah ala ilmin, dan Allah sesatkan atas pengetahuan Allah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah kunci rapat pendengaran dan hatinya untuk menerima kebaikan. Ini nih. Ini tanda-tanda orang yang sudah menjadi budak hawa nafsunya sendiri. Yang pertama, pendengarannya tidak akan Allah dengarkan kepada halal kebaikan. Meskipun rumahnya berdekatan sama masjid,
corong masjid ada di samping kamarnya, tetap subuh aman tuh, nggak pernah terngiang. Ya, hatinya tidak pernah tergerak untuk bisa ikut andil dalam berpartisipasi dalam hal kebaikan. Ini sekarang dipertontonkan di media massa, di televisi, betapa menderitanya, dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Cianjur misalkan. Tidak tersentuh hatinya, padahal kemampuan ada, harta yang dia miliki juga ada, bahkan mungkin bahan makanan pun banyak, numpuk di rumahnya, tapi tidak pernah tersentuh untuk bisa berbagi dan berpartisipasi dengan saudaranya yang sedang ada. Allah tutup, hatinya tidak tergerak. Subhanallah. Wa ala basarihi ghishawah, kata Allah, matanya Allah kaburkan, matanya Allah tutup untuk melihat kepada jalan-jalan kebaikan. Ya Allah, kalau ini sudah terjadi, apa kata Allah? Famay yahdihi min ba'dillah, siapa yang akan memberikan hidayah dan petunjuk kalau Allah sudah menutup jalan-jalan ke hidayah itu? Matanya Allah tutup, hatinya Allah kunci, pendengarannya Allah kunci untuk melihat dan mendengar kepada kebaikan. Apalah tazakkarun, tidakkah engkau menjadikan pembelajaran itu semuanya? Hawa nafsu ini sangat luar biasa, Allah titipkan ada dan beri kita. Dan dalam Islam bukan hawa nafsu itu lantas dipotong, lantas ditiadakan, atau kita meninggalkan, tidak. Tapi adalah bagaimana dhabtil hawa, mengatur dan mengarahkan, menstabilkan hawa yang ada dalam diri kita ini. Dia akan senantiasa bersama dengan kita, tapi bagaimana kita mengatur hawa nafsu yang ada dalam diri kita agar dia menjadi nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Syahwat ini nggak harus dipotong, Pak, nggak perlu dikebiri. Punya modal utama tuh, biarkan dengan sehebat-hebatnya, tapi diatur, dikendalikan, jangan sampai justru meruntuhkan dan merobohkan serta membinasakan kita dengan hawa nafsu ini. Dan kalau sudah sanggup menahan hawa nafsu dengan sebaik-baiknya, apa kata Allah? Dalam surat An-Nazi'at Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah. Orang-orang yang senantiasa merasa hanya takut kepada Allah dan bisa mengatur hawa nafsunya, menjaga syahwat dalam hidup dan kehidupannya, apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga mendambakan kehadiran dengan orang tipe seperti ini. Ini kalau sekarang kan kita yang selalu berdoa, mudah-mudahan kita bisa masuk surga, betul? Ya, kita mendambakan surga. Tapi kalau orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan senantiasa ingat kepada Allah, itu tipe inilah tipe yang didambakan kehadirannya oleh surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga sok bagiannya. Makanya Rasul mewanti-wantikan, yuk jaga, stabilkan itu hawa nafsu yang ada dalam diri kita, ya. Tidak harus dibuang, tidak harus dipotong, tetap ada dalam diri kita, tapi yang terpenting bagaimana kita mengendalikannya. Dan kalau sudah sanggup mengendalikannya, justru kita akan menjadi manusia yang terhebat dan manusia yang didambakan kehadirannya oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Yang kedua kata Rasul, ya, apa penyebab kehancuran dan kebinasaan umat ini yang harus kita wanti-wanti? Wasyuhun muta'. Kalau yang pertama adalah hawa muttabi', hawa yang diikuti. Yang kedua wasyuhun muta', kekikiran yang senantiasa dia ikuti, yang senantiasa dia taati. Muta'.
Dan sifat kikir itu memang ada, Pak. Manusia ini ada, rasa kikir itu ada. Sok, sedermawan-dermawannya orang, Pak, kalau diminta tiap hari pasti, kalaupun nggak marah, ngedumel mah ada, Pak. Jangankan sama orang lain, sama saudara aja, kalau tiap hari namprak kayak gini, mulai itu, ini orang kerjaannya ngangkat tangan mulu, kan gitu, kerja sono lu gitu. Itu sama saudara, nggak kebayang sama orang lain. Kalau tiap hari proposal masuk terus ke meja, pasti mikir kita, Pak. Ada, ya. Nah, sifat bakhil ini kalau diikuti dan dituruti serta ditaati, ini yang akan jadi penyebab kehancuran kedua. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Dan Islam itu setiap ajarannya tatkala berhadapan dengan ubudiyah vertikal, ubudiyah yang langsung kepada Allah, itu akan diakhiri dengan ubudiyah yang sifatnya horizontal. Tatkala ada kaitannya dengan hablum minallah, akan senantiasa diikuti dengan hablum minan nas. Lihat dalam Al-Quran, tatkala Allah katakan perintah melaksanakan sholat yang kaitannya adalah hablum minallah, akan diakhiri dengan kalimatnya apa? Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Artinya apa? Ada hubungan di sana. Betapa ajaran yang komprehensif ini, ajaran yang syamil wa kamil yang Allah berikan kepada manusia, akhir daripada last edisi ajaran Allah ini sempurna. Kita tidak diajarkan untuk terus masalah rohani saja, tidak. Ada kita juga jasmanianya. Kita juga tidak diajarkan untuk beribadah mahdoh secara pribadi saja, tapi ada ibadah sosial di dalamnya. Ajaran Islam sangat komprehensif, sempurna yang Allah berikan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mensikapi rasa yang ada dalam diri kita dengan al-bakhil ini. Ada, Pak, kikir, pelit, medit, koret, buntut kasir itu ada. Cuman ada yang memang ditumbuh kembangkan dan benar-benar ditaati. Coba sekarang disuruh untuk infak misalkan, ya, ini yang namanya kotak-kotak infak di masjid, ya, tempat-tempat kotak infak di tempat-tempat untuk sarana ibadah, itu bukan ornamen masjid. Itu adalah merupakan ajakan dari para DKM bahwa tatkala ini, yuk kita geserkan rasa bakhil itu. Kenapa? Karena akan menjerumuskan kita. Penyelamat sesungguhnya. Karena tatkala berbagi, subhanallah, luar biasa apresiasi dari Allah dan apresiasi dari Rasulullah SAW. Sampai Rasul saking marahnya sama orang yang tidak pernah mau berbagi dengan yang lain, padahal dia mampu untuk berbagi. Apa kata Rasulullah? Laisa minna man bata syab'an wa ala janibihi ziranun ja'i. Bukan termasuk kelompok umatku orang yang hidupnya senang, tidurnya tenang, perut kenyang, ya, sementara tetangganya menjerit-jerit, anaknya pada nangis. Kenapa? Nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, nggak bisa berobat. Sementara kita tetangganya, wallahu akbar, nggak pernah tersentuh untuk bisa berbagi dengan mereka. Jangan ngaku umat Rasul kalau masih punya sifat seperti itu. Hebatnya luar biasa kata Rasul. Ana wa kafirul yatam fil jannah kahatain. Ingin berdampingan dengan Rasulullah di surga yang paling tinggi nanti di akhirat, seperti dua jemari ini. Jadilah menjadi orang-orang yang mengkafil anak yatim. Mengkafil itu bukan hanya sekedar santunan yang sifatnya insidentil, tapi mengkafil tatkala kita mampu mengkafil anak yatim, siap untuk hidup bersama mereka. Biayanya bukan setahun sekali, bukan hanya di bulan Ramadan atau bulan Muharram, tapi mengkafil itu dalam kehidupan sama seperti kita normal. Hatta yastaghna anu, sehingga anak yatim tidak butuh lagi bantuan dengan kita. Apa kata Rasul? Wajabat lahul jannah, surga wajib bagi dia. Subhanallah.
Bahkan derajat surganya berdampingan dengan baginda Nabi. Suatu ketika ada Rasul tatkala ana awwalu man yaftahu babul jannah, aku adalah orang yang pertama akan membuka surga, kata Rasulullah. Illa anna mra'atan tubadiruni, tapi ada wanita yang mendahului aku. Subhanallah. Sampai Rasul menanyakan, man anti wa malaki? Hei pok, siapa lu? Udah masuk duluan nyelonong. Masya Allah. Kata wanita itu, inni imra'atun qa'adtum al-aitam. Aku inilah wanita yang tatkala hidup bersama anak-anak yatim, makan minum bareng sama mereka. Subhanallah. So, ini nilai komprehensif kita ini, nilai keseimbangan dalam ajaran kita. Tidak termasuk orang yang baik yang hanya memikirkan ibadah mahdoh untuk dirinya saja. Ibadahnya mah hebat, sholatnya khusyuk, tapi nggak pernah berbagi dengan sesama, bukan umat Rasul, kata Rasul. Ya Allah, ngeri kita kalau ke situ. Ya, makanya keseimbangan ini harus dijaga. Dan salah satu penyebab kebinasaan ini, tatkala umat sudah tidak mau berbagi, sok lihat. Ini sekarang digembor-gemborkan dalam kondisi apa? Ditampilkan di Bene Masa berita-berita tatkala terjadi gempa di Cianjur. Ini diakibatkan karena orang Cianjur banyak yang murtad, katanya. Padahal yang mungkin ada, tapi tidak sebanyak itu. Sehingga timbullah pernyataan, ngapain pakai ngebantu orang Cianjur pada murtad semua. Subhanallah. Padahal nggak seperti itu kondisinya. Ya. Dan ternyata salah satu penyebab kenapa mereka ada yang murtad, sebabnya karena orang-orang kaya tidak pernah mau peduli ke sana, menyambangi mereka. Karena mereka murtad keluar dari Islam, bukan karena keyakinan mereka bahwa ajaran yang mereka sekarang pegang adalah yang baik, tidak. Karena mereka lapar. Karena mereka tidak punya pegangan dalam kehidupan mereka. Datang orang-orang misionaris menawarkan kepada mereka pekerjaan yang layak. Yang punya pekerjaan, saya siapkan pekerjaan. Yang tidak punya istri, jomblo di joker, disiapkan calonnya. Nah, tatkala datang ustadz ke sana, bukannya memberikan solusi, malah tambah runyem. Kenapa? Ngasih proposal. Itu tambah liar. Orang lagi dalam kondisi kesusahan, malah dasongin proposal. Justru seperti itu. Ini karena ketidakpedulian kita. Justru kita yang harus ngaca. Jangan-jangan mereka keluar dari ajaran Islam karena tidak ada ketidakpedulian dari orang-orang yang kaya dan orang yang berilmu di sana. Ini penting. Makanya penyebab kehancuran, kata Rasul, yang kedua adalah syuhun muto, kekikiran yang senantiasa dia taati. Subhanallah. Gajinya mah gede, pendapatannya mah luar biasa, tapi nggak pernah tuh disisihkan. Harta yang wajib sekalipun, yang 2,5% itu wajib. Ya. Kalau seandainya seluruh umat Indonesia ini yang memiliki kapasitas zakat tiap hari, yang punya pendapatan yang tetap ini, zakatnya tiap bulan resmi dipotong, subhanallah, tidak akan ada yang namanya orang miskin yang kelaparan, tidak akan adanya anak yatim yang tidak disekolahkan, tidak ada namanya orang yang tidak mampu untuk berobat, tidak akan pernah berobat. Saya pernah berkomunikasi dengan salah satu pimpinan di Basnas, Pak, Profesor Didin. Ya, beliau katakan, kalau seandainya kita terkumpul ini dana ini zakat ini seluruh Indonesia, dari seluruh yang berpenghasilan tetap saja, setahun bisa terkumpul dana sekitar 200 triliun, Pak. Setahun, Pak. Itu oret-oretan beliau. Bayangkan, dengan 200 triliun setahun, apa yang tidak kita bangun? Bandara aja bisa kita bangun lagi. Coba, 200 triliun. Bayangkan. Rumah sakit seperti apa yang tidak kita bisa bangun? Sekolah seperti apa yang tidak bisa bangun? Pesantren seperti apa yang tidak, dengan dana yang demikian hebatnya? Cuman ya itu tadi, kekikiran ini, sayang rasanya. Ngapain juga dibagi-bagi? Yang capek kita, tiap hari kita kerja, tiap hari kita pulang pergi, udah dapat kebagian si ono. Kan itu tuh yang menjadi penyebabnya. Ya, coba kalau kita siap. Karena rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu bukan 100% untuk kita. Allah akan berikan. Wa fi amwalikum haqqun ma'lum lil akhirin. Ada hak yang lain yang seharusnya tidak kita tahan. Ditakutkan kalau kita menahan bukan hak kita, yang sekalinya Allah ambil, bukan 2,5% yang Allah ambil, bisa 100%. Coba, ini sering terjadi.
pendapatannya ratusan juta, tapi sekali berobat lebih daripada gajinya. Kenapa? Karena nggak pernah mau berbagi, nggak pernah mau mengeluarkan dari zakat kewajibannya. Itu yang kedua. Yang terakhir, kata Rasul, yang menyebabkan kebinasaan dan kehancuran ini adalah wa'ijabul mar'i li nafsi. Hawa muttabi', syuhun muta', wa'ijabul mar'i li nafsi. Kesombongan dan keangkuhan dalam diri seseorang. Awas, hati-hati. Makhluk pertama yang Allah laknat dan Allah tidak akan berikan ampunan sampai di yaumil kiamah, sampai hari terakhir nanti, adalah bukan karena dia tidak beramal ibadah, bukan karena tidak taat. Tidak, Pak. Setan, iblis, juri, setan dan segala macam itu ahli ibadah, orang yang paling dekat dengan Allah. Coba, sebelum adanya manusia, makanya diciptakannya pun tidak berjauhan dengan para malaikat. Malaikat diciptakan dari nur, hurufnya sama, nun, ro, cahaya, kalau ditambahkan dengan waw di tengahnya. Tapi mereka orang setan, iblis dan segala macam itu diciptakan dari nar, nun, ro juga, tapi di tengahnya diisi dengan patah, dengan alif. Sama, punya nilainya hampir sama. Api dan cahaya. Itu luar biasa. Tapi karena kesombongan yang dimilikinya, keangkuhan yang dilakukannya, sehingga dia diusir sama Allah, dilaknat sampai yaumil kiamah. Sok lihat. Ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami katakan kepada para malaikat dan termasuk iblis di dalamnya. Ini tatkala mengatakan ini perintahnya malaikat di situ. Tapi iblis kok tidak disebutkan di situ dalam ayat itu? Untuk bersujud, karena seakan-akan iblis adalah bagian daripada malaikat. Itu sebagian mufassir mengatakan seperti itu. Bersujudlah kalian kepada Adam. Apa akhirnya? Aba wastakbar, mereka menolak dan takabur, sombong, angkuh, sehingga mereka dikatakan wa kana minal kafir, termasuk orang-orang yang kafir. Orang yang kafir adalah dalam keimanan, yang takabur dalam keimanan adalah orang-orang yang kafir, yang tidak mau menerima ajaran Allah. Yang tadi termasuk orang-orang yang menyembunyikan kebaikan, tidak mau mendengar kebaikan, tidak mau tersentuh dalam kebaikan, tidak mau melihat kepada jalan kebaikan. Itu termasuk orang-orang yang sombong dalam i'tikad. Sama dengan tadi, makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api itu. Sehingga tatkala ditanyakan, kenapa engkau tidak mau bersujud wahai iblis? Apa jawaban mereka? Ana khairum minhu. Aku tidak mau bersujud karena aku lebih baik daripada si Adam, katanya. Kenapa? Khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari tanah. Baru kemarin dia mah junior. Wa khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Dan aku senior. Masa senior harus ngormatin junior? Wih, itu dia. Muncul sombongnya. Muncul takaburnya, ujubnya muncul. Nah, kalau ujub dan takabur mulai ada dalam diri manusia dan menguasai manusia, maka jurang kehancuran. Belum dalam kehidupan. Sok, menjadi seorang pemimpin yang tidak pernah mau menerima kritikan, tidak mau menerima saran dari bawahannya, calon pemimpin yang akan cepat rusak, Pak. Menjadi seorang kepala rumah tangga lah sekalipun, kalau pernah nggak mau menerima masukan, seakan-akan kita akan pemimpinnya, kita adalah merupakan yang mengaturnya, sudah selesai, Pak. Itu adalah merupakan langkah kebinasaan dan kehancuran. Maka yuk, ini 3 hal ini wanti-wanti dalam kehidupan kita, ya. Hawa muttabi, hawa nafsu yang ada dalam diri kita, yuk kita kendalikan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kalau kita mau ngikutin mah masya Allah, enaknya kan di subuh itu, apalagi subuh sekarang jam 4, subhanallah, daripada berangkat ke masjid, ya, dari kantor ataupun dari rumah, kan enaknya menarik selimut, ya Pak ya. Tapi kita dorongkan, udahlah, saatnya azan sudah tiba,
perintah Allah didahulukan daripada kita ngantuk-ngantukan terus. Ya. Di saat jam siang seperti ini kan enaknya makan siang istirahat, betul? Udahlah, ini kan ada kajian dan kajiannya juga nggak tiap hari. Kalaupun tiap hari cuma hanya 1 jam, itu pun nggak nyampe, ya. Udah kesempatan hanya setengah jam. Tunggu dulu makan siang, kita sama-sama tolab ilmu syar'i. Ini luar biasa. Tahan. Dan al-syuhul muta juga harus kita kendalikan. Jangan sampai kekikiran yang ada dalam diri kita taati sehingga akan membinasakan kita. Mari berbagi, Pak. Sok, ada kesempatan ya untuk saudara-saudara kita yang di Cianjur, silahkan datangi kantong-kantong di sana untuk donasi. Jangan sampai terlewatkan kita untuk berbuat kebaikan, ya. Kita samperin itu rumah-rumah anak yatim. Jangan sampai mereka yang nyamperin kita. Kita samperin tuh rumah-rumah jompo, kita samperin tuh masjid-masjid yang belum selesai. Tanya apa yang diperlukan. Kita titipkan semuanya kepada Allah melalui tempat-tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan dengan 3 hal tadi kembali mengingatkan kita, khususnya dalam untuk saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Barakallahu lakum wa nafa'allah bikum lil Islam wal muslimin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.